الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة والعرش المحمود الذي وعده بالمكان. بسم الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Masih di sebutan kota Madinah. Di antara daripada sebutan yang disebutkan di dalam hadis tentang gunung Uhud. Nanti saya akan bagi suatu kesimpulan tentang Uhud. Bagaimana dengan Uhud? Yang tentu dengan kita tahu Uhud itu bukan daripada tanah, bukan juga daripada pasir, bukan daripada kayu, dia gunung. Dia sanggup untuk menghancurkan segala-galanya. Dia hanya terkalahkan dengan apa sih? Batu terkalahkan dengan apa? Hanya terkalahkan dengan besi. Batu hanya terkalahkan dengan besi. Di bawah daripada batu tadi itu satu dengan kekuatan yang kuat, dikatakan kekuatan yang paling kuat itu adalah batu, yang sehingga seketika Allah menciptakan batu, para malaikat sangat-sangat kagum. Kuatnya, masya Allah, tabarakallah. Ternyata dengan kekuatan batu tadi itu dapat hancur lebur dengan kekuatan besi. Besi ternyata dapat dihancurkan oleh api, api ternyata dapat dipadamkan oleh air, air ternyata dapat hanyut dan lalu dengan perantaran angin, dan angin dapat ditunggang dan juga dapat dikalah oleh manusia. Sementara dengan manusia dikalahkan oleh mengantuk dan tidur. Jadi tidur dan mengantuk itu lebih kuat daripada batu, daripada besi, daripada api. Tapi ternyata yang walaupun mata dah mengantuk, yang walaupun kita dah nak tidur, tapi pada saat ada flash lampu daripada macam tu, ada blok di depan. Reset mana reset? IC ketinggalan, protek dah mati, masih 2012, mati sejak 2 tahun yang lepas. Tadi takut, hilang mengantuk. Siapa yang mengalahkan mengantuk dan siapa yang mampu untuk menghilangkan tidur daripada seseorang? Rasa bimbang, takut dan risau, yang itu akan lenyap dengan ketenangan hati dan juga dengan ketenangan batin, yang dengan ketenangan batin itu akan kita dapatkan dengan zikrullah, ingat kepada Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar. Jangan tidak ikut, jangan dilihat dengan isinya. Kalau kita lihat dengan envelopnya, kadang-kadang isinya hanya setakat 3 ringgit saja. Apa yang saya maksud, Pak? Apa, Pak? Isi envelop itu 3 ringgitnya apa, Pak? Apa kira-kira? Ayo tegak. Ada dalam kepala saya. Coba baca apa yang ada dalam kepala saya. Apa, Ji? Hah? Sebiang jenazah. Sebiang jenazah. Sebiang jenazah. Ya Allah. Al-Fatihah. Lepas bayang Al-Fatihah. Tapi musuh. Allahumma ighfir lana wa muslimin syahidun bil waqt dan niat. Boleh kita beri salah. Terus ada orang bagi duit ke kita.
masukkan envelope ke tangan kita sedang berdoa makan tadi termasuk envelope. Jadi kata tahu aja. Ini cerita kira-kira dalam 13 tahun yang lepas. Atau ceritanya mungkin sudah lebih daripada 15 tahun yang lalu. Masa saya duduk di Kedah pada tahun 1998. Saya tengok budak kecil begitu dia dapat envelope itu dia buka, saya juga ikut membuka. Ada berapa agak-agak dan berapa nilai sembahyang jenazah yang aku laksanakan tadi itu buka 3 ringgit ya. 3 ringgit ya rasanya masyaallah tabarakallah. Sehingga kadang-kadang itu yang memudahkan orang-orang ketika jenazah sedang dilaksanakan. Dengan kita tidak beranjak dan kita tidak berdiri daripada tempat duduk kita. Tapi kalau kita tengok di Mekah dan di Madinah, salatu alal mayyit rahimakumullah. Madinah, as-salatu alal rajuli rahimakumullah. Masya Allah, cemburu kita. Seketika ada orang meninggal di Mekah yang membayarkan jutaan manusia tanpa dibayar sesen dan sekupang duit pun. Kenapa? Karena mereka beramal, mahabbah mereka bukan hanya dengan lantunan qasidah, tapi mahabbah mereka itu dengan lantunan amal, praktekkan dengan segala perintah yang Nabi kita perintahkan. Allahu Akbar. Nabi kita bersabda, barang siapa melaksanakan salat jenazah, lahu qiratun wa man shalla 'alaiha, kemudian menghantarkan jenazah dan barang siapa menyembahyangkannya, kemudian menghantarkannya sampai ke liang kubur, falahu qiratani, maka dia akan mendapatkan 2 qirat pahala. Sahabat bertanya, agak-agak dalam berapa banyak 2 qirat pahala itu? Nabi kita bersabda, 1 qirat pahala itu besarnya seperti Uhud. Itu tentang cerita Gunung Uhud. Di sana ada Jabal Uhud. Di sana ada syuhada Uhud. Sayyiduna Hamzah ada hajat bertawasul dengan beliau dengan kemuliaan Pak saudara baginda Nabi yang mendapatkan gelaran sebagai singa padang pasir. Insyaallah hajat dan keinginannya akan dikabulkan. Di sana ada Raudhah, di sana ada Ustuwanah Abi Lubabah, di sana ada Ustuwanatul Taubah, di sana ada Ustuwanatul Aisyah, di sana ada Ustuwanatul Haras, di sana ada Ustuwanatul Wafat, dan juga di sana ada Al-Baqi. Al-Baqi itu telah mengumpulkan sejumlah tidak kurang daripada 10.000 orang sahabat. Nabi kita bersabda, kalau terdapat di sebuah daerah, kalau terdapat di sebuah kampung 1 orang daripada sahabatku yang dikuburkan, niscayalah semua warga kampung yang berkubur di dekat kubur sahabat itu akan mendapatkan syafaat, dan sahabat tersebut akan mengimami mereka masuk ke dalam surga. Ini bukan 1 bang, 10.000 orang itu yang kita kunjungi. Di mana? Di Baqi'il Gharqad. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Itu yang telah dilantunkan, simpulannya itu yang telah dilantunkan oleh kawan-kawan tadi itu. Ya Taibah, ya Taibah, ya Dawa'i, ya Nashtuqnadi. Aku betul-betul merindukan kamu. Wal hawa nadana, wal hawa nadana. Dan keinginanku juga menjemput dan menyuruh kami untuk datang ke sana. Nah, yang semacam itu tentu kalau saya katakan pengurus majlis yang betul, memang ada benarnya. Kalau saya katakan pengurus majlis tadi itu salah, pun juga memang ada betulnya. Kenapa? Betul, sebab tadi yang berkesidak itu kumpulan, bukan kita. Tak hanya sepakat kalian saja yang merindukan Madinah, saya pun juga datang Madinah. Allahumma ansurna, coba doa di dalam maulid tiba. Allahumma ansurna ziyaratahu fi kulli sana. Ya Allah, anugerahkan dan mudahkan kepada kami untuk kami berziarah ke Madinah pada tiap tahun. Walau anna amilna kulla khairin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Terus sambungan berikutnya Kubah yang hijau. Watilkal qabatul khadra fiha. Dan di situ terdapat kubah hijau. Di bawahnya kubur Jadlul Ghayaib. Watilkal qabatul khadra fiha. Dan di sana kubah
petunjuk dan cahaya daripada beliau mampu untuk melenyapkan segala kegelapan. Siapa yang tidak merindukan kota Madinah? Jadi supaya kalau letak pada malam hari ini masih ada dalam 17 malam lagi sebelum Rabiul Awal ini habis. Kalau saat ini kita balik rumah, kita catat dalam Facebook kita catat dalam email atau juga dalam handset, dalam chat kita, dalam dokumen, dalam apa saja, untuk kita juga boleh melantunkan luahan rasa rindu kita dan mahabbah kita kepada tempat yang mulia. Sebab kalau dengan kita inginkan yang mulia, senantiasa menyebut yang mulia, senantiasa selalu bersama yang mulia, insya Allah kita juga akan menjadi mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Kemudian beranjak kepada yang berikutnya, ya hana, ya hana, artinya bahagianya, kata orang kita, seronoknya, Taradinul mu'ayyah. Itu jangan bilang telah nampak agama yang diperkasa dan yang diperkuat oleh Allah dengan kelahiran dan kemunculan Nabi Muhammad. Allah, saya nak pastikan saja dulu, dengan saya kah atau dengan handset kah? Kalau dengan handset keluar. Saya tak nak dicemarkan kalau padaku berbicara tentang kemuliaan Nabi akhir zaman yang dengan sampean dan dengan kita semuanya tentu tidak akan menandingi bulu kaki yang ada pada jasad baginda Nabi. Muliakan masjid, muliakan malaikat, muliakan orang-orang yang mulia yang duduk sekali bersama kita dalam rangka bukan untuk memperingati yang diperkuat agung, bukan untuk memperingati manusia biasa, tapi kita memperingati manusia yang luar biasa. Muliakan rumah Allah Jalla wa'ala. Bukan saya akan saja matikan handphone saya cakap baca ini karena tadi sudah diperingatkan. Kalau pada masa kita dalam majlis-majlis yang seperti ini, bukan mahabbah dan lantunan kasidah, saya lebih pandai berkasidah daripada bulan minta maaf. Sebab saya berkasidah semacam itu sejak daripada usia 14 tahun. Dengan burdanya insya Allah saya banyak hafal, dengan bersedia banyak tahu, dengan bedanya tetap mengikuti, dan juga dengan maulid habsyinya kadang-kadang pada tiap minggu kami berkumpul di kawasan Masjid Nabawi, di kawasan Kebon, itu dengan Abu Talal An-Madah, dan juga dengan kumpulan daripada Syria. Hubbun Nabi wal ali dini wa madhhabi haqqan wa yaqini wa umdati fi kulli hini dauman fa inni la udham. Tapi baginda bukan hanya untuk dikasidahi, bukan hanya untuk disanjung dan dipuji, bukannya setakat untuk kita melantunkan puisi, sajak, syair, madaih, qasaid dan yang seumpamanya, tapi sebagaimana Ijiki meminta dan mengajukan satu topik dan juga satu tajuk, bagaimana cinta kita kepada baginda itu dalam rangka dengan menghidupkan kembali dan mengamalkan syariatnya baginda. Baginda bukan ingin disanjung, sebab dengan sanjungan daripada kita tidak ada makna, pujian daripada kita tidak ada arti, sanjungan daripada umat sama sekali tidak akan mengangkat martabat dan kedudukan beliau di sisi Allah. Yang Nabi kita dambakan dan yang Nabi kita inginkan kepada kita, bagaimana dengan syariat Al-Quran dan hadis itu menjelma dalam kehidupan kita sehari-hari. Tangan dengan syariatnya, mata dengan syariatnya, mulut dengan syariatnya, hidung dengan syariatnya, pakaian dengan syariatnya, makanan dengan syariatnya, minuman dengan syariatnya, bukan dengan syariat waktu nikah kawin. Tapi kalau dalam hal ihwal yang lainnya, dalam segala aspek kehidupan kita, ternyata jauh kita daripada panduan syariat. Tidak pasti. Kadang-kadang kita minum dengan tangan kiri, kadang-kadang sambil berdiri, kadang-kadang sambil berjalan. Itu kalau Nabi kita tengok, hancur perasaan baginda seketika melihat umat semacam itu. Ini dengan pengorbanan daripada sahabat-sahabat tuh. Kalau dengan kita berbicara dengan pengorbanan daripada baginda Nabi dalam rangka untuk membimbing, memandu, memberikan panduan, memberikan pencerahan, memberikan kebahagiaan dan keselesaan dan keamanan
rumah dunia dan akhirat, kalaulah dengan cabaran mati sekalipun, nanti kita tak kisah dan juga tidak peduli. Tidakkah kita pernah mendengar dalam rangkaian kasidah, dalam rangkaian sejarah, yang dengan baginda Nabi terdapat sejumlah tidak kurang daripada 5 orang pemuda yang gagah perkasa. Pernah dengar nama Hulk Hogan, Rick Martel, Ray Partino, atau juga dengan pemain-pemain Gusti yang seumpamanya, atau Tony Garia, atau Andre, itu nama-nama pemain Gusti besar-besar badannya. Oh, Andre itu Hulk Hogan itu diangkat ji. Hulk Hogan yang besar yang mengamuk itu diangkat. Oh, dia ampas macam tuh. Mungkin barangkali Hulk Hogan itu udah mati, saya juga tak tahu. Saya diantara daripada yang minat menonton Gusti masa di Mekah dahulu. Sekarang udah tobat masuk. Coba, Masya Allah, tabarakallah, 50 orang pemuda bersekongkol nak membunuh baginda Nabi. Pengorbanan daripada baginda Ali yang tidak ada tandingan, sanggup untuk mengambil alih tempat tidur baginda pada malam hari itu. Kita kalau masih dapat mengira, kita mengelak dulu. Kita sekarang tidak lebih daripada sakit untuk beramal, tidak lebih daripada untuk mempraktikkan 3 buah panduan dan bimbingan nasihat dan juga dengan ilmu yang telah dikongsikan oleh malaikat Jibril. Dzaka Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril telah mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kamu. Pertanyaan yang pertama tentang iman, pertanyaan kedua tentang Islam, pertanyaan yang ketiga tentang al-ihsan. Makam ihsan inilah yang ingin kita praktekkan pada malam hari ini. Makasih banyak atas tumpahan dan perhatiannya. Ihsan, innallaha qad katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah menetapkan berbuat baik atas segala sesuatu dalam segala aspek kehidupan, pergaulannya, musahabahnya, tetangganya, makan minumnya, bergaulnya, solehnya, berdandannya secara elok, kemas dan rapi. Tadi dijemput, alhamdulillah. Diminta berkumpul, alhamdulillah. Ini diantara daripada majlis yang dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat-malaikatnya. Kalau tidak yakin, kita tunggu kesudahan kita masing-masing. Mudah-mudahan, dan kita berharap dengan penghujung kita nanti dengan iringan kalimat La ilaha illallah, buka Facebook dalam kubur, kita buka iPad, buka tab, pelan-pelan kita lewat, pelan-pelan buka. Ada cacitannya di situ, duduk di masjid ini lebih afdal daripada di istana. Duduk di masjid sini ternyata kita sedang bersama para malaikat. Duduk di masjid di sini ternyata diantara daripada asbab untuk kita mendapatkan keampunan dosa. Detik-detik kita sekarang lebih mahal daripada kereta mewah yang ada di luar situ. Apakah dengan istimanya? Apakah dengan Jaguarnya? Apakah dengan Lamborghini-nya? Apakah dengan Ferrari-nya? Ada Ferrari situ, ada. Yang ada situ Range Rover. Betulnya sebutannya dia Range Rover. Baru 600-700-an. Oh, beli kancil dapat 20 unit. Itu kancil baru, bukan kancil second hand. Kalau beli kancil second hand, setakat 5.000 aja, setakat 3.000 aja, 3.000 pun boleh dapat. Oke, 5.000. 5.000 kalau kita bagi 600, berarti kita boleh dapat 120 unit kancil. Sungguh kancil ganti. Walhasil selama tidak pernah daripada dalam 4 bulan kita giliran tiap satu waktu sembahyang, 1 biji kancil kita hadiahkan. Masya Allah, tabarakallah. Dengan detik-detik waktu kita sekarang lebih berarti daripada kekayaan-kekayaan yang kita miliki di luar sana. Jadi mudah-mudahan, bukan jangan tersinggung dengan teguran saya tadi itu, mudah-mudahan semuanya tersinggung agar dengan kita dapat meraihkan dan memuliakan rumah Allah Jalla wa'ala. Sebab detik-detik yang paling menyeronokkan kalau kita ada kembali. Sebab kadang-kadang Tuan Haji, kalau yang tak ada masalah lah. Tapi kalau ada kolesterol, yang ada gastrik, yang ada kancing manis, jantung tersumbat, darah tinggi, buah pinggang, kanker paru-paru, jantung, hidup dakluk, ketakutan. Mana kita sudah dekat dengan akhirat. Kalau pada saat kita sudah berpindah pada alam akhirat tadi akan kelihatan
Oh, ini dia nilainya detik-detik waktu di Mesir. Ini dia nilainya, berkatnya, pahalanya aku mematikan handset di rumah Allah Jalla wa'ala. Allah menilai sekecil atom daripada kebaikan akan Allah melihatkan balasannya. Macam mana kalau sekian kali juta lipat, sekian juta kali lipat lebih besar daripada atom dengan kebaikan yang kita laksanakan. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina sudah pukul 9 sampai pukul berapa boleh bertahan? 10. Oke. Sama nanti saya bagi waktu untuk soal jawab dan juga untuk kita. Ada berdiri tak Pak? Sudah berdiri ada? Kalau al-badruka yang Nabi salam ada, nanti kita sama-sama supaya jawab ceramah setengah jam belum nanti itu selang-seling macam. Ada kesidah stok kesidah lagi tak? Banyak lagi kan? Insyaallah. Salat tadi sudah menghalang kepada tajuk. Tajuknya macam mana? Beramal dengan syariat. Kesimpulannya menyenangkan bagi kita. Saya selalu kita senang kalau anak kita bahagia. Kita bahagia kalau seandainya staf-staf kita tuh taat dan setia. Dan juga dengan kita merasa kagum dan juga merasa dimuliakan kalau dengan anak istri kita mendambakan dan juga menghormati dan memuliakan kita. Macam itu juga dengan baginda Nabi. Tapi untuk berdambaan kepada baginda Nabi bukan hanya dalam bentuk sanjungan dan pujian, sebab sebagaimana saya katakan tadi, kalau dalam bentuk sanjungan dan pujian, ini boleh pakai sepeda, apa? TV, boleh dia pakai sepeda, laptop boleh pakai sepeda, MP3 boleh pakai sepeda, handphone boleh pakai sepeda, radio boleh pakai sepeda, TV boleh pakai sedia, kumpulan berbagi sedia juga. Jadi itu kalau Mawi misalnya suruh dia pakai sedia pandang lebih sedap suaranya daripada kita. Buktinya mana? Itu kumpulan zikir-zikir, itu dulu kumpulan rock, penyanyi rock. Sekarang sudah buat kumpulan baru namanya zikir-zikir. Jangan salah sebut, bukan zakat-zakat, zikir-zikir. Beda baris berubah mana? Masya Allah, tabarakallah. Itu juga dengan yang di Indonesia, Upik itu juga penyanyi apa? Ada lagi sini Irwin atau Irwan, itu juga dulu penyanyi dangdut, penyanyi pop. Sekarang sudah ikut jamaah tabligh, berjanggu, bersorban, berlatar jumpa dengan siapa dan pergi pondok. Mana ada? Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang Nabi kita harapkan daripada kita bukan dengan lantunan kasidahnya. Lantunan kasidah itu tidak lebih daripada luahan hati, berdampak kita untuk kita membuktikan rasa mahabbah dan cinta kita kepada baginda. Tapi yang sebelumnya terjemahkan mahabbah kita dengan syariat, beramal dengan hukum hakam, beramal dengan sunnah, supaya pengorbanan yang mereka lakukan tadi itu tidak menjadi sia-sia. Dengan dua cerita. Allah, tadi Nabi kita dikepung, tapi ternyata Nabi kita selama sampai ke Madinah, yang pada satu Nabi kita disambut dengan tolak al-badru, hampir tidak ada seorang pun yang terkecuali, sama-sama berdiri, tua muda, besar kecil, laki perempuan, melantunkan tolak al-badru alaina min saniyatil wada wajib syukur alaina madanillahidah. Bahkan dengan kompang lagi, tapi tidak di dalam masjid. Masya Allah, tabarakallah. Dalam satu peristiwa ini adalah pada peristiwa Uhud. Berdualah antara dua orang sahabat. Yang pertama sahabat yang telah saya sebutkan tadi, saya nak perlihatkan, nak mendengarkan sedikit tentang pengorbanan daripada sahabat dalam rangka untuk memastikan agar dengan syariat ini sampai kepada kita. Pengorbanan daripada para sahabat dan juga dengan generasi yang berikutnya, agar kita juga mendapatkan bimbingan petunjuk dan juga mungkin akan tergolong dengan kumpulan yang memberikan syafaat kepada generasi yang setelah kita. Pengorbanan daripada mereka banyak yang diceritakan, di antaranya Sayyiduna Sa'd bin Abi Waqqas dengan sahabat Nabi kita bernama Abdullah bin Jahsh. Jadi ini pada peristiwa Uhud, peperangan yang kedua. Jumlah kaum muslimin kira-kira dalam 700 orang berhadapan dengan 3.000 daripada tentara kafir.
Jadi kata si Sa'd bin Abi Waqqas kepada Sayyidina Abdullah bin Jahash, tak sarang kedak, hash, minggir dulu hash. Nama panjang Abdullah bin Jahash, yang sebut hashnya saja. Hash, minggir dulu. Paham bahasa minggir dulu? Paham kan? Saya campur-campur lah macam tu. Saya pun tak bagaimana bahasa kedak atau bahasa sini. Dicampur-campur sedikit dengan bahasa itu. Hash, yuk minggir dulu. Ada apa bang? Ya kita berdoa-doa. Ini kan kita kan perang nih. Jadi yang dua orang tadi terus minggir, terus ke pinggir, kemana? Di tempat yang agak sepi, maka kedua-duanya itu berdoa, bermunajat kepada Allah Jalla wa Ala. Maka yang pertama kali berdoa, yang satu mengaminkan. Ini dalil untuk salah yang berhasil. Wahabi yang senantiasa katanya tak ada berdoa bersama dalam Islam, atau tak ada berdoa bersama selepas sembahyang. Dengan cerita ini dulu. Awal kalau tak tahu kata tak tahu, tapi jangan sampai mengatakan orang yang tahu juga tidak tahu. Paham rasanya? Alhamdulillah. Sini ada Wahabi kan? Tak apa, kalau ada pun tak masalah. Biar bising telinganya. Ini berdua ini berdoa. Satu berdoa, satu mengaminkan. Mereka kalau pas sembahyang masing-masing berdoa. Kalau ada yang imam mengimami, amin mengaminkan, bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin binar. Orang bukan sebanyak pandai berdoa. Doa yang padat, pendek, mencakupi segala hasrat dan juga dengan segala keinginan. Jadi kalau dengan lantunan yang merdu, dengan isi kandungan yang padat, dengan permohonan yang ideal, akan lebih besar harapan permintaan kita dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi kata Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, ya Allah ya Arhamar Rahimin, hantarkan kepadaku tentera musuh yang bahasa sini sengit kan? Yang ganas kan? Apa saudara? Yang sadis, sengit, bengis, garang. Hantarkan seorang prajurit yang garang, sadis, kurang asal, sangsing, diktator, gagah perkasa, kuat. Tapi dalam waktu yang sama bagikan aku kemenangan ke atasnya. Biar musuh bukan. Ya Allah, hantarkan musuh yang lemah-lemah ya Allah. Ya Allah, hantarkan yang tak pandai main karate, yang tak pandai main gusti, yang tak pandai main tinju, tak ada. Hantarkan pasukan musuh yang tadi, yang bengis-bengis tadi itu, yang sadis-sadis, yang kuat dan gagah-gagah perkasa, tapi bagikan aku kekuatan untuk mengalahkannya. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Jahash, amin. Oke, giliran kedua kepada Sayyidina Abdullah bin Jahash, doa. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, hantarkan juga kepadaku pasukan tentara-tentara yang ganas, tentara-tentara yang sadis, yang kuat dan gagah perkasa, sehingga sampai dia potong hidungku dan dia potong kedua telingaku, dan sehingga sampai aku mati di jalan Allah Jalla wa Ala. Jadi kata satu, amin. Jadi kata saya saat menyesal pada masa berdoa pada saat itu. Pintaran dia, pandaian dia berdoa daripada aku. Sayyidina Sa'ad hidup berakhir peperangan itu dengan kemenangan, sementara dengan Sayyidina Abdullah bin Jahash pada saat beliau melantunkan doa, idza tadi, kalau engkau bertanya kepadaku, kenapa hidungmu terputus, kenapa kedua telingamu terpotong, kenapa kamu sampai mati, aku akan menjawab kepadamu nanti ya Allah pada hari kiamat, itu dalam rangka untuk membela agamamu dan syariatmu. Ya Allah, Allah kabulkan kedua-duanya sesuai dengan permintaan kita masing-masing. Macam itu pengorbanan daripada sahabat Nabi. Kita teruskan sebabnya berkaitan dengan syariat. Jadi jangan sampai nanti sebut tidak datang ke masjid, jangan sampai wirid tasbih tahmid tidak cukup, jangan sampai tidak angkat tangan guna tangan karena di waktu makan dan minum, jangan sampai tidak beri duduk waktu kita makan dan minum. Terserah di McDonald kah, KFC kah, makan di akhir kah, makan tom yum kah, biryani kah, nasi mandi kah, atau nasi tayamum sekalipun, tetap duduk, jangan berdiri, sebab itu adalah sunnah dan syariat daripada baginda Nabi. Orang paham kalau cinta berarti jangan kita beratot. Kalau cinta kepada Rasul berarti kita beranak kita bawa spanduk tahu, bawa bendera, bawa poster cinta Rasul Muhammad Rasul.
km ke sana, 13 km ke sini, itu berarti mahabbah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan masing-masing 7 rumah. Balik ke rumah. Itu bukan mahabbah. Mahabbah bukan dengan bicara, mahabbah bukan dengan ceramah, mahabbah bukan juga dengan pakaian, tapi mahabbah itu praktek hidup yang dengan syariat baginda Rasulullah SAW itu subhati dan menjelma dalam kehidupan kita. Kita boleh beradaptasi dan menyesuaikan diri di mana saja kita berada. Kalau pada saat kita dituntut diam, kita diam. Kalau pada tuntutan kita disuruh bercakap, kita bercakap supaya kita tidak jadi syaitan afras, syaitan bisu dengan 1000 bahasa. Kalau pada saat dengan kita disuruh tafakur, kita bening. Nabi kita bersabda, kalau sudah sampai kepada madail soleh, kita sampai ke sana, Nabi kita suruh hari kita disetujui. Bukan datang berkunjung. Coba orang Arab Saudi pun juga kata-kata mengelirukan. Sekarang madail soleh atau juga dengan tempat-tempat yang pernah turunkan adab dan seksa, itu Nabi kita sarankan macam itu juga di Wadi Muhassin. Wadi Muhassin, tahu kan sudah dengan nama Wadi Muhassin? Kalau begitu kita sampai Wadi Muhassin, sini Arafah, ini Arafah nih. Bergerakan, alhamdulillah. Nanti ada posisinya kan nih? Maksudnya sekarang tidak ada. Dia nganggur sekarang. Ini Arafah, di Padang Arafah. Sini Muzdalifah. Lepas Muzdalifah, sempadan antara Muzdalifah dengan Mina, sempadan antara Muzdalifah dengan Mina ada nama tempat Wadi Muhassin. Disitulah Allah memusnahkan tentara gajah, tentaranya Abraha. Allah musnahkan dengan perang ababila tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Situ, tuh Nabi kita kata pada saat kalian sampai di situ, disunahkan dengan kita mempercepat. Kalau tadi dia 2, dia 8 kalau boleh. Maju secepat cepat situ. Kenapa? Kita tak pernah berada di tempat yang di sana Allah pernah menurunkan adab dan seksa. Sekarang kita dengan budaya barat, kita dengan budaya Fir'aun, kita dengan budaya Kristen, kita dengan budaya Yahudi. Justru dengan mereka galakkan kepada kita untuk kita mendatangi tempat-tempat yang pernah Allah turunkan adab seperti madain soleh dan juga dengan madain zamot. Nabi kita kata jangan ada yang singgah di situ, jangan sampai ada yang minum di sana, lewatlah di sana wa antum baku dalam keadaan menangis. Nah, Nabi kita suruh kita berjauh daripada situ, kita jauhi. Nabi kita suruh untuk kita datang ke masjid. Sahabat Nabi kita untuk mempraktikkan untuk datang ke masjid. Macam mana waktu mereka berjalan? Waktu mereka berjalannya ada yang sampai berjalan pelan seperti robot macam ini berjalannya. Kalau macam ini langkahnya rugi bang. Kalau kita dari rumah kita jauh mana? Jarak antara rumah dengan masjid hanya setakat dalam 20 langkah saja. Kalau dalam 20 langkah berarti kita hanya mendapatkan 200 kebajikan. 200 kebajikan plus dengan 20 dosa kesalahan yang terhapus tambah dengan 20 derajat yang kita peroleh. Tapi kebajikan kita setakat 200 saja. Macam mana yang 200 dari itu jadi 2000? Selangkah di bawah 10. Ini selangkah nih. Di sahabat Nabi sampai ada yang berjarak macam ini supaya yang 1 langkah tadi itu jadi 10, 20 langkah jadi 200, berarti akan mendapatkan 2000 ganjaran pahala untuk melaksanakan sembahyang berjamaah. Jadi pada saat azan berkumandang, baik kita sebagai pensyarah, kita sebagai guru, cikgu, maulana, kiai, bapak, tuan guru, apalagi kalau dengan pengasuh pondok pesantren. Jangan sampai seketika kita disuruh kita tidak berkunjung datang. Yang kita inginkan sekarang praktek terhadap syariat, kita makan sedikit demi sedikit, mungkin dengan janggutnya, mungkin dengan sorbannya, mungkin dengan pakai serba putih hari Jumat. Muslimat terserah. Baru-baru ini ada lagi dimasalahkan, tapi bukan di sini. Tak apalah, cukup. Masalah itu bukan di sini. Tak apa, saya kongsikan sedikit. Satu fatwa dikeluarkan. Jadi katanya, kalau perempuan ikut melaksanakan salat Jumat, salat Jumat hari apa? Jumat kan? Hati-hati.
simpan sama asisten, penasehat pribadi. Jalan. Tangan tuh kan 15 menit lagi, 15 menit lagi. Tenang saja, yang letih saya sendiri. Saya cakap, istimewa dengar saja. Simpan sama asisten tadi itu. Bang, ya bos. Semalam tuh pada masa kita singgah di Masjid Kuba, kita spend Jumat di sana tuh hari apa? Pada masa kita singgah di Masjid Jeluntung atau Masjid USG, atau pada masa kita singgah di Masjid Shah Alam, masa kita singgah sembahyang Jumat di Masjid Shah Alam, itu hari apa? Tapi kata suster, hari apa ya? Selasa mungkin ada Selasa. Nah hati-hati, mana ada kalau Senin Jumat mesti pada di Jumat. Nah praktekkan besok Kamis sama-sama. Saya juga minta dinasihati, saya juga minta dibimbing, kita saling ingat mengingatkan, dan kita punya tanggung jawab yang sama. Kuku jangan tidak dipotong, kalau tak besok pun nanti hari Jumatnya potong kuku tangan, potong kuku kaki, Nabi kita seronok, Nabi kita senang, sebab itu termasuk daripada hisanul fitrah. Kemudian bulu ketiak, bulu bulan yang ada di sekeliling kemaluan jangan terbiar lebih daripada 40 hari. Tak mestilah kita letak jadwal di sini, cabut bulu ketiak hari Senin, 40 hari berikutnya bulu ketiak lagi, dan mesti macam tuh. Kalau ada agak panjang, sebab dia bau, semakin cepat berubah bau pakaian kita kalau bulunya agak panjang. Nah, dicabut untuk laki-laki, cabut untuk perempuan juga sudah dicabut. Jangan sampai lebih daripada 40 hari. Macam itu juga dengan bulu-bulu di sekitar kemaluan. Coba saya hitungkan berapa perkara-perkara sunat atau ketetapan syariat hukum. Mungkin ramai yang tak tahu tajuk hari ini. Saya dapat diserahkan ini daripada Nidol, daripada Bang Hanif, katanya tajuknya cinta Rasul dengan mengamalkan syariat. Betul tak? Lebih kurangnya macam itu. Hari Jumat itu laki-laki, supaya hidup kita ini senantiasa terbackup dan terpisah dan terjaga daripada segala gangguan syaitani. Mungkin orang boleh ganggu jasmani kita, tapi rohani kita jangan pudar. Orang boleh tumbangkan kekuatan kita, tapi dengan hati kita tetap jaga dan hidup. Itu yang terpenting dalam hidup. Apa? Jasad sudah tak boleh diapa-apakan. Memang kondisi kesehatan tidak menyokong, tapi semangat, jiwa raga, kemauan dan keinginan untuk agama dan juga untuk kebenaran tetap berkobar-kobar hidup. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kita membuat persiapan untuk hari Jumat itu kadang-kadang daripada hari Kamis, memotong kuku tangan kaki semuanya, bukan setakat 18. Kadang-kadang kiai-kiai di Indonesia itu hanya setakat 18 aja. Yang dua ibu jari panjang. Untuk mengeluarkan SIM card senang panjang. Kalau setakat itu jadi gunanya boleh diganti dengan pen boleh, pensil boleh. Banyak benda yang kita boleh gantikan untuk kegunaan-kegunaan yang semacam itu. Tak mesti dengan kita panjangkan kuku. Kuku panjang tak boleh juga kita untuk mengeluarkan karak atau juga kotoran yang ada di telinga. Buka telinga kita. Potong kuku satu. Kemudian yang kedua mandi. Yang walaupun kita belum cuti lagi, kalau tak pun paling tidak kita mandi dengan niat untuk mandi hari Jumat, karena kita sibuk di office. Tapi sediakan, mungkin besar pahalanya. Siapa tahu itu akan jadi asbab kita akan mendapatkan surga bighairi hisab. Pergi office dengan seragam, lepong pakaian masing-masing, yang biru-biru, yang hijau-hijau, Petronas hijau, emas putih, enggak putih mas, mana putih? Mana putih? Ada yang coklat, proton lain, wajah proton lain, raduah lain, Petronas lain, bank lain, ini lain, CIMB merah, Maybank kuning. Itu pakaian-pakaian yang kita pakai pada waktu kita ke office. Apa problemnya dan apa salahnya? Handbag kita tuh ada pakaian seragam serba putih, katakanlah baju Kamis, coba putih, sehingga pada masa kita pergi ke masjid, apa pakai kita pakaikan macam itu, dah teramalkan. Salah satu daripada syariat Nabi, pergi ke masjid hari Jumat dengan memakai pakaian serba putih.
1, 2, 3, potong kuku, bulu ketiak, bulu-buluan di sekitar kemaluan. Nah di situ ulama mengatakan afdalnya laki-laki dicukur dan afdalnya untuk perempuan dicabut, supaya ada keseimbangan nafsu antara laki-laki dengan perempuan, untuk dapat keserasian antara hubungan yang akan berlangsung, supaya ada keseimbangan antara dua pasangan. Selain daripada itu mandi, selain daripada mandi berwangi-wangian. Malaikat subuh, malaikat tengah hari, 5 ringgitnya sebotol. Tapi beli yang mahal-mahal, beli yang mahal-mahal. Ada kita masih dekatan kedekut jadinya. Beli minyak harum yang mahal-mahal itu membuat kita jadi kedekut. Mana? Ini sebesar ini nih, kalau ud namanya ud Malaki, minyak harum ud Malaki. Saya pernah pergi di Ibrahim Burashi, Ibrahim Abdul Somad Al-Burashi, itu terkenal penjual minyak harum yang original dan yang mahal-mahal. Ada yang sebotol ini 800 real, ada yang sebotol ini 1.500. Itu kalau kita beli 1.500 untuk kita memalingkan ke tangan orang-orang itu boleh. Kalau kita palingkan sekali. Kenapa? Mahal. Tapi kalau kita beli malaikat subuh satu botol 5 ringgit. Jadi kalau kita beli malaikat subuh, kalau tadi sebotol ini katakan saja 100 ringgit, itu kita beli 20 bukan palingkan sebanyak-banyak bagi akan entah ke belakang lagi. Kalau tak pakai bari pun tak kisah. Kalau yang tadi itu nanti pada Nasatul Al-Badru, budaya kebiasaan di Mekah, mungkin di situ kadang-kadang pada saat kita mahabbah orang berminyak harum, palingkan kan? Itu kita risau kalau kita beli botol besar gitu. Takut kalau botolnya tak kembali habis. Bilang kenapa? Karena kita beli minyak harum yang mahal. Tapi kalau minyak harum yang murah tadi itu kalau hilang pun kita bersyukur, sebab ada manfaatnya untuk orang yang menggunakan minyak harum. 1, sebelum adzan pertama berkumandang, isunya sebelum adzan khatib naik atas mimbar, kita sudah di masjid. Pilih tempat, jangan duduk dekat dia, jangan duduk di belakang. Pilih tempat yang kita dekat dengan mimbar, yang kalau boleh dengan kita, kecuali tempat yang telah dibuki oleh tuan imam Bilal dan juga dengan yang seumpamanya, sebab kita menjadi tetamu Allah. Kalau ke Bukit Jamil bayar, nak lebih dekat bayar, tapi untuk menjadi tetamu Allah, minta maaf dengan bahasanya, awak miskin, tak ada duit, tak ada harta, bodoh, tak ada jabatan, rasa jahat, samsing, nakal, zalim, diktator, seperti apapun, tetap pintu gerbang rumah terbuka selebar-lebarnya untuk menerima kedatangan kalian, untuk menambahkan diri hormat dan takdim melaksanakan perintah-perintah aku. Jadi kita betul-betul dihormati dan dihargai oleh Allah. Itu satu nikmat kalau pada saat kita boleh berkumpul. Allah mudahkan kedua belah kaki kita untuk kita langkahkan, Allah mudahkan kedua belah kaki kita untuk kita datang, sehingga dengan kita menjadi tetamu istimewanya Allah Jalla wa Ala. Besok malam dan siang harinya, kalau ada peluang, harus kita luangkan peluang untuk membaca surah Kahfi, membaca surah Waqiah, membaca surah Dukhan, membaca surah Tabarakal Muluk, membaca surah Yasin. Jangan dengar fatwa-fatwa pendapat-pendapat yang mengatakan bid'ah membaca Yasin pada malam Jumat. Kalau baca Yasin bid'ah pada malam Jumat, dangdut malam Jumat apa hukumnya? Karaoke malam Jumat apa hukumnya? Ke pantai-pantai irama itu juga dengan pusat-pusat maksiat apa hukumnya? Terlepas daripada itu kesemuanya, sebagaimana yang saya katakan tadi, pergi ke masjid ambil satu pertama. Ini kita jadi tetamu istimewa. Allah tengok, dah kawin belum? Dah 2 belum? Nak 2 dah? Macam mana nak kawin 2? Sejak daripada awal kawin lagi sudah mengidap penyakit TB, takut bini, atau sibi, cinta bini. Sibi itu kan cinta bini kan? Itu nanti lagi. Betul nggak Sen? Betul? Apa ini ketahuan? Apa
Akbar, ini cerita apa sih? Masya Allah, tabarakallah. Allah tahu, Allah baca. Jadi sebagaimana nih, depan kita ada kamera, tapi juga ada kita masuk keyboard yang scan back kita atau apa namanya tuh. Jadi dia boleh kelihatan, kita depan, Allah akan tengok. Ya Allah, dosa kita, ya Allah kesalahanku, ya Allah keterkitaanku, ya Allah kekafiranku, ya Allah keterlanjuranku, ya Allah kezalimanku, ya Allah hajat-hajatku. Allah tengok itu semua. Kalau kita tak cakap pun Allah nggak tahu kita sudah datang. Saat pertama jangan di belakang. Nanti kita tidak bilang, bukan Allah tidak bilang di belakang, akan tetapi ke depan berarti kita hormat, ke depan berarti kita ta'zim, ke depan berarti kita memuliakan, berikan tumpuan. Jadi kata Bilal, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, barang siapa bercakap-cakap atau berkata diam kepada saudaranya, faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Ansitu wastami'u ati'u rahimakumullah. Maka dengar dan diam dan taatilah atau taat dan patuhlah kepada Allah. Di sini macam itu bacaannya. Di sebagian itu pasal di Kalimantan, saya asal Banjar, di sana ansitu wastami'u ati'u rahimakumullah. Ansitu artinya diam, wastami'u diam dan perhatikan, wa ati'u rahimakumullah dengarin, moga-moga kalian mendapat rahmat daripada Allah. Berarti kita disuruh senyap, diam, taat. Tuh diulang-ulang 3 kali Bang. Tapi jamaah kita salah paham, dikira bagi tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Itu diantara daripada syarat-syaratnya. Kita inginkan seminggu kita tuntut pelihara. Kalau daripada penyakit itu takdir. Kalau daripada coba dan ujian itu ketentuan. Tapi kita akan hati kita tetap jaga dan sehat, sehingga tidak terkadang juga tidak menghalang kita daripada kebajikan. Bagaimana supaya kita mendapatkan penjaga daripada Allah? Ada yang sifatnya waktu, ada yang sifatnya hari, ada yang sifatnya minggu. Yang sekali seminggu saja kita lakukan karena kita sedekah dengan hari Jumat 1 menit terakhir. Jadi saya ulang kembali, cukur bulu ketiak, cabut. Kalau tak boleh cabut, cukur. Kalau tak boleh cukur, guna krim. Yang kalau sapu-sapu dengan tisu, dah tanggal. Kalau tak pandai juga ambil mencis. Ada kita muslimat, mencis nah, bakar. Selesai. Tapi kita hati-hati, benar yang pandai. Ini bukan cerita, ini fakta nyata. Dalam satu tayangan TV masa saya duduk di Mekah, ada orang spesialisnya jadi tukang gunting. Dia kerja di salon kecantikan. Dia gunting, orang tak pernah gunting, dia guna mencis, dia guna habis. Masya Allah, hasilnya cantik, berpaling sekali, indah betul. Tapi kalau yang tak pakai spesialis habis dibakar semua. Bukan rambut saja gending habis, rambut habis semuanya habis. Akhirnya tinggal kepala saja sedikit. Berwangi-wangian, mandi, berpakaian serba putih, tak susah mana, beli kain sarung putih, atau yang namanya atlas ada yang putih, manggis ada yang putih, cap, gajah duduk ada yang putih, gajah berbaring pun juga ada yang putih. Gajah yang mana lagi satu? Semua jenis-jenis gajah ada yang putih. Bahkan kita tak berapa? Dengan 30-40 takis, pahalanya besar. Ini syariat, ini agama, ini sebagai luahan mahabbah kita kepada baginda, dekat dengan khatib, memberikan tumpuan, tidak melangkah dan tidak memisahkan orang yang sedang duduk berdua. Kalau ada orang berdua, kita duduk sampingnya, jangan kita pisahkan. Orang yang sedang duduk, jangan kita langkah bahunya. Wa qul tafassahu yafsahillahu lakum. Nanti kita bersabda, yang beramal dengan beberapa syarat tadi itu akan terampunkan dosa 10 hari dan mendapatkan perisai perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru sebagian daripada beramal dengan syariat untuk pada hari Jumat.
Kalau kita teruskan waktu, kita mengizinkan sana bagi waktu dalam 15 menit. Kalau ada sembarang soalan dipersilakan. Oke kawan-kawan, kita berdiri dulu. Yang Nabi Assalamualaikum, kita minta berdiri semuanya sebagai luahan rasa ceria kita, sahabat Nabi kita seronok. Seketika menyambut Nabi kita datang dengan Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Laki perempuan tua muda besar kecil ikut bersalawat pada saat itu. Alhamdulillah taufiq. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa
tuan-tuan, jadi siapa yang ada nak ajukan soalan kepada Syekh boleh berdiri. Jika nak bersurat pun insya-Allah kita berikan. Jadi kita buka ruang. Silakan Haji. Iman da'a ilallah wa amila salihan wa innani minal muslimin. Oke. Jadi ayat yang dimaksudkan oleh Tuan Haji itu firman Allah yang berbunyi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa orang yang paling elok, man ahsanu qawlan, siapa orang yang paling indah, yang paling cantik dan yang paling elok seruannya daripada orang yang menyuruh manusia kepada Allah. Ada yang mengatakan itu maksudnya adalah lantunan azan muadzin yang mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu surat yang paling istimewa. Sejumlah yang hadir, sejumlah yang datang, sejumlah yang berjamaah, sebanyak itu pahala yang kita dapatkan. Satu, sejumlah yang hadir, sejumlah yang datang, semuanya akan mendapatkan satu salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kejayaan. Tentu kita yang menjadi asbab untuk agar orang ramai mendapatkan kejayaan, Allah akan anugerahkan kejayaan terlebih dahulu juga kepada kita. Sementara ada pendapat yang kedua, itu adalah dakwah mengajak orang ramai kepada kebajikan secara am, ajak orang ke masjid, ajak orang berpakaian secara sunnah, makan secara sunnah, duduk secara sunnah di kursi. Di kursi ini samping nyamping ada tempat meletakkan tangan. Tapi kita kalau nak duduk rendek, kalau Nabi kita duduk santai, secara sunnahnya pada Nabi kita duduk, Nabi kita akan sendarkan tangan kiri. Jadi kita akan letakkan tangan kiri dulu. Jadi punyanya seperti itu. Oleh ya pada kursi yang goyang memang sudah dibuat desainnya sudah macam ini goyang-goyang. Jadi kadang-kadang saudara itu dengan kental, kadang-kadang saudara itu dengan tilam, kadang-kadang saudara terima khusus dengan saudara. Jadi kalau orang bagi saudara ada 5 atau 4 benda jangan ditolak. Ada 4 benda sunat jangan ditolak pada saat diberikan. 1, bunga. Orang bagi bunga jangan ditolak. Orang bagi minyak harum jangan ditolak. Orang bagi coklat, gula-gula, gula batu, manis jangan ditolak. Dan yang keempat itu adalah saudara. Jadi kadang-kadang di sini ada, jarang sebab kita ada kursi, kita ada kursi. Orang Arab kalau pada kita duduk di atas papan itu terus ada saudara. Nah, di mana kita letak saudara tadi itu kita juga siku kiri kita letakkan, dapat pahala waktu duduk. Kemudian waktu kita berdiri baca doa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Pada waktu kita keluar bismillah amantu billah i'tasamtu billah, berpakaian, depan cermin, masuk tandas, keluar tandas, masuk masjid, keluar masjid, semuanya ada panduan syariat daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengajak umat untuk beribadah semacam itu. Kalau seandainya dua ngaji kita berusaha untuk dapat 2 orang saja sehari, boleh ajak datang ke masjid. Yang 2 cari 2 lagi, seperti multi-level marketing. Itu kalau boleh macam itu, masjid di penuh. Sahabat waktu akan perlu sampai ke belakang paling tidak sampai 5-6 saf pada kali kita melaksanakan sembahyang. Tapi dengan syarat semacam itu, tak mesti dengan kita mencari harus sampai 10 orang. Kalau kita boleh cari panah dengan panjang saja. Kalau datang ke sini pun panah, hidupkan masjid yang di sana, hidupkan masjid yang di sini, hidupkan surau yang di sana. Jangan sampai gara-gara suka. Jadi saya pernah duduk di Kelantan, yang menyebut ulang-alik, ulang-alik, yang kadang-kadang justru pengajian seperti ini masih tumpang lagi dengan suka, masih tumpang lagi dengan bola sepak. Takkan bola sepak sampai mengalahkan azan dan qomat. Kita tegakkan syariat melalui azan dan qomat. Biasanya di masjid-masjid, saya rasa ini juga diantaranya, kalau pada saat pengajian berlangsung daripada selepas maghrib, kemudian dengan penceramah atau dengan yang membawa pengajian dan yang ingin belajar sedikit sampai kepada pukul 9. Tadi ada berkumandang pada pukul 8.36. Belajar sedikit sampai pada pukul 8.45. Selalunya qomat saja.
Nah, itu berarti kita telah menyunat, bahasa menyunat kan? Berarti kita telah menggugurkan salah satu daripada syariat kita. Kita Allah bagikan berbagai kapasiti, kemampuan, fasilitas dan dengan berbagai potensi yang berkemampuan kepada kita, maka kita nak tunjukkan daripada tiap kelebihan yang kita miliki, saham kita, andil kita dalam kebajikan. Jangan kita sudah dilaksanakan. Masuk waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara tak lama, tak kisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Penajak, kenapa Anda? Ada kamu sedang lagu dari mana? Itu lagu Badawi itu. Oke, kenapa? Awak kata itu lagu Badawi, tapi awak yang lagu Madinah mana orangnya? Kenapa tak datang awak? Ini waktu sudah masuk, kenapa tidak dikumandangkan? Azan milik waktu, milik jamaah, dan milik sembahyang fardu. Makanya itu kalau kita melaksanakan sholat fardu qadaan pun tetap azan kita kumandangkan. Tapi kalau kita ada beberapa qadaan, hanya untuk qadaan yang pertama azan dan qomat, untuk qadaan yang kedua, ketiga dan seterusnya itu hanya dengan qomat. Nah, jadi yang walaupun kita ada pengajian, kita stop sekejap saja, tak lama-lama kita pergi laluan azan. Jadi nanti selepas kita mau sholat kita qomat saja lagi, tapi tetap azan kita kumandangkan. Pahalanya seperti yang saya sebutkan tadi, Nabi kita bersabda, la yasma' mada sautil muadzini insun wala jinnun illa syahida lahu bihi yaumil qiyamah. Tidak akan mendengar lantunan azan berkumandang didengar oleh manusia dan jin dan semua makhluk, melainkan akan bersaksi kepadanya pada hari kiamat. Oke, silakan. Sin. Kecuali memang perkara itu. Jangan sekali-kali menanyakan sesuatu kecuali perkara-perkara yang kita perlukan. Tapi kita bersabda, dak ma yaribuka illa ma la yaribuk. Hadis, tinggalkan sesuatu yang kau lakukan kepada sesuatu yang tidak kita raguki. Riwayat yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, mungkin itu hadisnya. Daripada kesempurnaan, keindahan dan kecantikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Jadi kadang-kadang ini ada berapa nih tiangnya? 2, 3. Ini tidak penting. Berapa alat yang penting mesti tegak. Maka pada masa sudah di Masjid Teripan itu perasaan tak? Mimbahnya itu daripada jati atau daripada kayu ulin? Tak kisahlah ulin, gak jati kan? Kalau jati mahal. Itu termasuk daripada perkara malayakni. Jadi kita sudah terlibat dengan perkara yang tidak penting, yang tidak sepatutnya untuk kita tanyakan, tapi bukan berarti tidak boleh. Hanya dengan kita seperti menyalahgunakan waktu dan peluang dan kesempatan kepada perkara-perkara yang kurang baik atau perkara-perkara yang kurang afdol. Yang lain 44, 45, ada lagi silakan. Najib ada? Bes kalau tak ada saya jemput untuk makan. Banyak sini restoran, dijemput semuanya muslimin muslimat, dijemput untuk makan, menjamu selera masing-masing, dan jangan lupa bayar selepas makan. Habis ada lagi kaji? Dah, terus bagaimana? Kawan, sahabat? Ya, dah. Saya lanjutkan dengan satu cerita yang ingin saya ceritakan tadi. Sayyidina Anas bin Nadhr. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik, coba tengok pengorbanan daripada Ummu Sulaim. Berkorban demi untuk agama. Jadi kita juga harus berkorban sedikit demi juga untuk agama. Bukan untuk pilihan raya, bukan untuk berkempen. Oh, berkempen ya Allah. Beli selendang budak, alhamdulillah. Selendang harganya dalam 70 RM ya. Letak sini supaya dapat simpati orang ramai. Supaya nanti pada masa pemangkahan kita akan dipangkat dapat suara lebih banyak. Dah, bukan untuk itu. Kita ke masjid bukan untuk dapat sokongan.
Kita berkorban demi untuk agama, demi untuk masa depan kita masing-masing. Itu yang saya katakan tadi, kalau ada berkenan berkenalan untuk singgah di masjid. Jadi Ummu Sulaim buat apa? Datang ke Madinah, nak bagi duit tak ada duit, nak bagi harta tak ada harta, nak berjuang di jalan Allah perempuan, nak bangunkan masjid tidak punya tenaga. Akhirnya bawa anak satu-satunya bernama Anas bin Malik. Hatta Anasun Huwaidimo. Ini anak kesayanganku, aku bagikan kepada baginda untuk menjadi pelayan Rasul, berkhidmat dengan baginda sampai Nabi kita mati. Anak diberikan begitu saja Sayyidina Anas bin Malik, tapi dengan berkhidmat senantiasa dengan Rasulullah. Di mana Nabi di sana beliau makan minum Nabi, mandi dan rehat Nabi, urusan baginda Nabi, dakwah baginda Nabi. Allah mengerahkan suatu kemuliaan kepada Sayyidina Anas bin Malik yang pada tiap malam beliau bermimpi bertemu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu anugerah, Bang. Bukan jumpa hantu pocong, bukan jumpa apa mimpi-mimpi elok cantik sekali. Jadi kata Sayyidina Anas bin Nadhr, itu adalah pak saudaraku yang nama beliau sama dengan nama aku. Pada saat berakhirnya perang Badar, beliau menangis terpisah-pisah, sedih. Ya Allah, bagaimana sampai aku tidak ikut serta pada peperangan itu? Itu peperangan kali yang pertama Nabi kita berlawanan dengan musuh, Nabi kita berhadapan dengan musuh, tapi bagaimana sampai aku tidak ikut serta? Apa sebab tidak disebutkan? Kalau nanti akan ada peluang yang akan datang, aku akan melihatkan kepada apa yang boleh aku lakukan nanti di medan. Aku akan melihatkan kepada semuanya apa yang boleh saya lakukan di medan perang. Jadi dikatakan pada saat berlangsungnya perang Uhud, Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu dalam peperangan tersebut, setelah melancarkan serangan dengan pedang, tombak dan panah dan juga dengan senjata yang beliau miliki, dedak mudah balik ke sana dan kemari. Setelah tumbang syahid gugur di medan perang, itu dihitung sama para sahabat daripada kepala sampai ke kaki, tidak kurang daripada dalam 80, bukan 10, dalam 80 sekian bid'un wasamanuna, lebih daripada 80 kesan tombak, panah dan pedang, tidak ada satupun yang ada di belakang. Oh, untuk pengorbanan kita dalam rangka untuk mengorbankan sesuatu, terus dihadang oleh kumpulan kayu dengan air saja, tidak lari semuanya. Jadi misal saja, bukan berarti itu memang kita patut lari. Sebab apa yang akan dipertahankan? Tidak lebih daripada mempertahankan musik, tidak lebih daripada mempertahankan tentang model-model kasut misalnya. Itu wajar kita lari. Sahabat Nabi kita dalam rangka mempertahankan kebenaran tadi itu bertubi-tubi serangan daripada hadapan Sayyidina Talha. Itu bagaimana pengorbanan terhadap agama, pengorbanan terhadap syariat. Kalau tidak, kita akan kekal dan tidak akan sampai ke negara kita. Jadi kata beliau, sadri duna sadrika ya Rasulullah, dada saya di sebelah kan, di depan dada kamu wahai baginda di mana? Dari sebab yang penting nanti kita panah menjurus daripada sebelah sana, daripada sedikit kepala budak terus melompat ke dari sini. Itu siapa? Sayyidina Talha bin Ubaidillah, salah satu daripada 10 orang sahabat yang mendapatkan jaminan surga daripada Allah. Ingin saya simpulkan, kita mungkin bila kesempatan akan ada peluang yang lebih luas untuk kita mengkaji, mempelajari pengorbanan daripada para sahabat dalam rangka untuk mempertahankan agama kita, dalam rangka untuk memasyarakatkan hukum hakamnya agar sampai ke Nusantara, ke pojok, diruntung, beruntung, dan juga dengan USG, Tumbang Pasu, Alur Jangkos, Alur Malai, Alur Mengkudu, Tumbang Krian, sampai ke Bacok sekalipun, tuh sampai ke Gerik yang ada galuan gajah di situ, Islam sampai menyerap sampai di situ. Itu atas berkat pengorbanan daripada para sahabat. Maka dengan kita dah tak boleh untuk mengorban seperti itu. Paling tidaklah pengorbanan kita dengan beramal dan menyukai, menyenangi apa yang Nabi kita sukai, membenci perkara-perkara yang Nabi kita benci, dan jangan sampai mengecewakan baginda Nabi sepanjang hidup dan peluang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين والحمد لله رب العالمين. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Syekh. Semoga Allah SWT memberikan kesihatan Syekh kita, memberikan kekuatan dan ilmunya yang begitu banyak pada kita. InsyaAllah malam ini mohon agar Allah SWT menurunkan keberkatan kepada kita pada majlis-majlis yang penuh keberkatan ini. Dan kita berdoa sekali lagi semoga Allah SWT dapat mempertemukan lagi kita dengan Syekh Nuruddin untuk banyak lagi ilmu yang perlu kita dapat daripada beliau. Jadi tuan-tuan untuk Allah SWT, saya pun mohon maaf sekiranya ada segala kekurangan sepanjang majlis yang saya tadikan. Semoga Allah SWT mengampunkan kita semua. Jadi sama-sama dah kita tutup majlis dengan belajar tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.